Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Yang kita hormati Bapak Wakil R1, 2, dan 3 Unisula. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Pejabat Struktural dan juga Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan di link. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini kita semua masih mendapatkan begitu banyak kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmatul iman wal Islam dan nikmat sehat serta sempat sehingga kita semua di pagi yang cerah ini kembali dapat hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara kajian duha. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, mengawali acara kajian duha pada kesempatan pagi ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca umul kitab. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang berbahagia telah hadir bersama kita pembicara kita pada pagi ini yaitu Bapak Dr. Haji Sugeng Haryadi Elsima. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih Waalaikumsalam sudah bergabung warahmatullahi dengan kita. wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai birrul walidain dan takrimul aulad. Dan pada kesempatan pagi ini akan kita titik beratkan pada bagaimana kita menjaga hubungan baik antara guru dan murid sehingga transformasi keilmuan eh, dan keberkahan senantiasa terjaga. Untuk itu, langsung saja kami serahkan pada Ustadz Dr. Haji Sugeng Haryadi LSIMA. Kepadanya dipersilahkan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. La ilaha illa anta subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في علمنا، بارك لنا في عملنا، بارك لنا في أسرتنا، بارك لنا في رزقنا. آمين يا رب العالمين. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperkuat aktualisasi kita terhadap konsep nilai-nilai birrul walidain dan takrimul aulad di lingkungan Unisula, mari kita cermati kembali bagaimana Islam memberikan tuntunan hubungan yang sangat baik antara guru dan murid yang senantiasa akan
terjaga di dunia hingga di akhirat. Kalau kita renungi hubungan guru dan murid itu sejatinya tidak kalah suci, persis seperti hubungan orang tua dan anak. Pak Ali dengan putra-putrinya yang sudah empat ya Pak Ali. Alhamdulillah. Sudah di Lirboyo, ada yang lain di rumah, kemudian di tempat-tempat yang lain. Meskipun mereka jauh dari orang tua, demikian juga bapak ibu yang lain barangkali putra-putrinya banyak yang dipondokkan atau sudah meniti karir di luar rumah, di luar kota, hubungan yang begitu jauh, tetapi saya yakin sekali bahwasanya jauh di mata akan senantiasa tetap dekat di hati orang tua. Itulah semakin jauh anak nah, dari pandangan orang tua, maka terasa kerinduan dan kasih sayang orang tua itu akan semakin dekat. Hubungan suci antara orang tua dan murid ini ya, tentu adalah hubungan yang sangat bagus sekali, menjadi salah satu cerminan bagaimana kita membangun hubungan yang baik pula antara kita sebagai orang-orang yang diberi amanah oleh para wali mahasiswa-mahasiswi di Unisula, hubungan yang baik dengan para mahasiswa kita itu sejatinya juga tidak kalah suci dengan hubungan orang tua anaknya. Oleh karena itu, tidak heran ketika kita membaca surat Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih utama untuk kita perhatikan hak-haknya bagi orang-orang yang beriman kita semua termasuk daripada diri mereka sendiri. Ini terjemahan letternya demikian barangkali lebih sederhananya jika kita mencintai diri kita, mencintai orang tua kita, mencintai keluarga kita, mencintai sahabat sahabat kita, maka baginda Nabi Muhammad SAW lebih berhak untuk kita cintai. Kenapa? Salah satunya adalah karena ilmu yang kemudian menjadi dasar risalah Islam yang beliau ajarkan, beliau sampaikan kepada umatnya hingga kepada kita. Ayat ini menjadi dasar yang pertama bahwasanya hubungan antara seorang nabi dengan umatnya itu tidak kalah, bahkan lebih baik, lebih mulia daripada hubungan orang tua dengan anaknya. Demikian juga hubungan para pewaris nabi yaitu para ulama dengan para muridnya. Kalau kita analogikan berarti hubungannya juga tidak kalah suci, tidak kalah mulia daripada hubungan guru dengan anak. Demikian baginda Nabi Muhammad SAW dalam menerjemahkan ayat ini berikutnya, Mas Satria. Innama ana lakum mithlul walidi liwaladihi. Kalau kita bertanya sebagaimana hubungan Nabi dengan umatnya itu seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Ini sangat jelas sekali disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kedudukan seorang nabi daripada umatnya itu tidak kalah mulia, tidak kalah suci sebagaimana hubungan orang tua dengan anaknya. Demikian juga pula maka hubungan eh, orang-orang ahli ilmu, para ulama dengan umat, seorang guru dengan muridnya, dosen dengan para mahasiswanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran baginda Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita memberikan satu nasihat kalau kita memiliki putra-putri sedang menuntut ilmu atau kita berkedudukan sebagai orang yang diamanai untuk mengajarkan suatu ilmu, baik dosen ataupun guru, maka ada satu istilah yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada para pelajar penuntut ilmu dimanapun berada, yaitu wasiat Rasulullah. Dalam hadisnya, next Mas Satria, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, akan datang kepada kalian
orang-orang yang suka menuntut ilmu. Siapa mereka? Para pelajar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan di Unisula, alhamdulillah ada beberapa mahasiswa internasional, Pak Ali. Tinggal di pesan masa ini ada yang dari Maroko, ada yang dari eh, Tunis kalau tidak salah atau Perancis nih. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam waqnuhum. Kalau mereka ya, terlihat oleh kalian, maka sambutlah mereka dengan mengatakan selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya wasiat? Adalah orang yang menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita untuk kita benar-benar perhatikan hak-hak mereka, terutama hak ilmu itu. Waknuhum. Nah, maka baginda Rasulullah kemudian menjelaskan bagaimana cara kita memuliakan para pelajar itu, tentunya dengan mengajarkan ilmu yang mereka ingin pelajari itu. Salah satunya. Nah, demikian juga halnya mungkin bagi yang mampu menyediakan akomodasi atau menyediakan memberikan beasiswa itu semua bagian dari bagaimana kita melaksanakan wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian di negara-negara Timur Tengah, di Mesir, di Yaman, di Maroko, di Tunis, di Arab Saudi, para ulamanya sangat menghormati para penuntut, para pelajar dari berbagai macam latar belakangnya dari berbagai negara. Setiap kali mereka datang, mereka disambut dengan penuh sukacita, bahkan disediakan beasiswa untuk perkuliahan. Maka tradisi ini barangkali juga dapat kita terapkan bagaimana kita memuliakan para pelajar atau penuntut ilmu itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, maka kalau kita bisa mengibaratkan pula dalam ungkapan para ulama, al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu seperti tali rahim antara guru dan murid, antara guru dengan guru yang lain, antara ahli ilmu dengan ahli ilmu yang lain, ulama satu dengan ulama yang lain. Murid juga demikian dengan sesama murid, mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Nah, tersambung hubungan mereka dengan apa? Dengan ilmu yang dipelajari itu. Maka dari filosofi ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya hubungan antara seorang ulama dengan ulama itu seharusnya hubungan yang sangat harmonis. Kenapa? Karena dasarnya adalah sesuatu yang sangat lembut sekali berupa ilmu. Demikian juga hubungan guru dengan murid. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sejarah para ulama kita membuktikan demikian bagaimana dari data singkat ini Imam Ahmad bin Hambal itu merupakan murid dari Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Nah, hanya saja Imam Malik ini tidak berjumpa langsung dengan Abu Hanifah. Eh, Sekilas catatan sejarah ini memberikan bukti bagaimana hubungan yang sangat harmonis antara Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad ini ternyata sangat luar biasa, berpengaruh sangat bagus sekali dalam perkembangan ilmu fikih terutama, di mana empat madhab itulah yang kemudian menjadi pilar-pilar salah satu unsur komponen peradaban Islam yaitu pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keindonesiaan, ternyata kita juga mendapatkan sebuah hubungan yang sangat harmonis sekali antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala wa radhiya anhuma. Syekh Hashim Asy'ari yang wafat tahun 1366 Hijriah yang kemudian menjadi eh, pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama tahun 1926 itu memiliki hubungan yang sangat akrab dari saat paling tidak dari segi keilmuan. Konon ada catatan juga Pak Ali, mereka memiliki hubungan nasab yang dekat dari para sunan.
Ada yang menyebutkan Sunan Giri, ada yang menyebutkan Sunan Gresik. Keduanya bertemu nasab. Syekh Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan niku wafat 1342. Jadi selisih usia mereka lahir itu juga tidak jauh. Hanya 2 tahun lahirnya, kemudian tapi wafatnya beberapa tahunnya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Gerakan Muhammadiyah 1912 itu. Nah, kalau diurutkan ternyata dari beberapa catatan, kedua tokoh nasional kita ini, internasional juga, ini bertemu dengan para guru mereka, terutama Syekh Muhammad Soleh Darat atau Mbah Soleh Darat, yang wafat 1321. Dan juga mereka, catatan lain menyebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani, mereka sama-sama belajar dari beliau. Dan juga kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, 1334 wafat. Nah, sanad atau silsilah hubungan guru dan murid ini ternyata tidak berhenti pada tiga guru tersebut. Bahkan sampai kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini salah satu guru besar di Mekah Mukarramah di Masjidil Haram yang wafat 1304. Ini merupakan murid utama dari Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki dari Mesir. Jadi sekilas dari hubungan empat atau tiga tahap atau jenjang silsilah ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwasanya sebenarnya keilmuan umat Islam di Indonesia ini bersambung sampai Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki dari Mesir. Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini merupakan pengarang kitab, Pak Ali nanti ngaji Aqidatul Awam. Hmm. Nah, beliau yang mengarang kitab Aqidatul Awam yang diajarkan di pesan masa ini. Kemudian beliau punya murid yang paling masyhur itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan disinilah Syekh Ahmad Zaini Dahlan inilah titik temu antara Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Muhammad Saleh Darat, dan yang konon Syekh Muhammad Saleh Darat ini kalau tidak salah adalah guru juga Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi sini ada tokoh-tokoh nasional, kemudian tokoh-tokoh agama kita yang juga bertemu secara keilmuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang harmonis antara guru dan murid seperti yang dicontohkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, nah, jangan sampai kita para generasi ini melupakan dengan dua gerakan dakwah besar Islam di Indonesia, sehingga kemudian kalau sampai generasi ini melupakan, barangkali nanti akan mudah untuk ya dibenturkan sehingga terjadi perpecahan umat yang tidak diinginkan. Ada beberapa hak Bapak Ibu sekalian dari konsep hubungan yang sangat harmonis yang seharusnya terbangun antara guru dan murid. Ya, di antaranya adalah saling mendoakan antara guru dan murid, kemudian saling menyanjung, saling bersilaturahmi, dan berbagai macam bentuk hubungan yang saling menguatkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, Pak Ali barangkali ada hal yang bisa kita diskusikan, dan barangkali Bapak Ibu senior dosen yang lain berkenan untuk menambahkan keterangan bagaimana kita merawat hubungan yang baik yang didasarkan antara keilmuan ya antara guru dan murid, tentu akan sangat bermanfaat sekali untuk memperkuat materi ini. Monggo Pak Ali. Ya, ya, demikian Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam hal ini Saya Mas untuk Ali. Pak Dekan. ini Pak Dekan, oke. C. Hasanah. Semoga Pak Monggo. Dekan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya tidak menambah, saya mau tanya aja. Oh, Mengapa banyak anak-anak, juga murid yang durhaka pada orang tuanya, pada gurunya. Ada anak menuntut pengadilan orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Ya, ada yang murid kurang ajar dengan orang tuanya. Ini mengapa terjadi kayak gini? Dan bagaimana solusinya, Pak Sugeng?
Ngaten mawon, matur nuwun. Oh, nggih, Pak Dekan, matur suwun. Banyaknya kan. Nah, monggo Ustaz Sugeng mungkin bisa Pertanyaannya sangat substansial sekali, esensial sekali dari Bapak Dekan. Secara praktis Bapak Dekan kita berharap banyak putra-putri masyarakat kita yang bisa atau berkenan untuk dikuliahkan di Unisula sehingga terbangun nilai-nilai birrul walidain dan takrimul aulad yang bagus dan atau kalau masih usia sekolah SMA, SMP ataupun SD barangkali nilai-nilai birrul walidain dan takrimul aulad ini juga bisa dihilirisasi ke Dikdasmen kita sehingga terbangun konsep yang utuh ya dari dasar. Jadi tidak hanya kita membangun dari atas, tapi dari dasar sudah terbangun dengan baik konsep itu meskipun secara sederhana sehingga kita bisa berkontribusi secara langsung di masyarakat. Tentu secara filosofis banyak faktor yang mempengaruhi gejala masyarakat sosial yang sangat memprihatinkan seperti ini Bapak Dekan, terutama bagaimana hubungan antara orang tua dan anak yang saat ini banyak mengalami kerenggangan karena pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal. Dari faktor eksternal mungkin pengaruh dari media atau gadget sosial yang sangat luar biasa. Sama-sama orang tua juga disibukkan dengan bisnis dengan media sosialnya dan anak juga disibukkan dengan pengaruh pengaruh aplikasi media sosial. Dan saya kira eh, bukan sesuatu yang baik kalau kita menutup mata manfaat tentang media atau perkembangan digital ya. Oleh karena itu maka literasi bagaimana menggunakan apa aplikasi dan media-media digital seperti yang akan dilaksanakan oleh FAI dengan menghadirkan pembicara Dr. Toha pada hari Senin nanti bisa menjadi salah satu kontribusi untuk memberikan sumbangsih ide-ide membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak itu. Barangkali demikian, Pak Muhtar bisa sedikit ini dikit memberikan Nggih. pendapatnya. Ya, setuju solusinya. Tadi anak-anak itu sekolahkan ke Sultan Agung mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Setuju, monggo. Monggo Mas Mus. Monggo Ustaz Sugeng mungkin bisa dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau belum ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu hadirin yang lain mengenai hubungan yang baik antara guru dan murid, saya lanjutkan dengan slide bagaimana cara kita terus menjaga dan melestarikan hubungan antara guru dan murid dari beberapa slide terakhir ini. Satu, menjaga silaturahim ya antara guru dan murid. Hubungan guru dan murid itu tidak akan pernah berhenti Pak Ali, meskipun sudah diwisuda atau sudah acara seremonial pelepasan dan seterusnya, tapi hubungan ilmu itu akan senantiasa menyatukan antara guru dan murid. Pak Ali barangkali kalau pernah belajar dengan guru yang sangat dekat, sesekali atau seringkali bermimpi dengan berjumpa dengan para guru itu, bangun-bangun Al-Fatihah, kemudian apa kirimkan doa, bersedekah dan seterusnya atas nama guru dan seterusnya. Dicontohkan oleh Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ini dalam sebuah riwayat, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala wa radhiya anhu, ya Aba Muhammad, ini kunyahnya Imam Ahmad, panggilan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Laqad akaltu katsiran li annani a'lamu anna ta'amaka min halalin wa annaka karimun wa ta'amul karimi dawa'un wa ta'amul bakhili da'un wa ma akaltu li asba'a wa innama li atadawa bi ta'amika. Satu, sebuah pernyataan disampaikan Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa aku makan banyak di rumahmu tadi malam? Cerita singkatnya demikian. Nanti saya coba kupas latar belakang kisah ini. Karena aku tahu engkau itu orang yang dermawan. Dan makanan orang yang dermawan itu obat, kata Imam Syafi'i. Kalau makanannya orang pelit, itu penyakit. Maka Imam Syafi'i kemudian makan banyak. Tapi seberapa banyak tidak disebutkan di sini. Wa amma annani lam aqumul laila lam aqumil laila fali annani indama wada'tu rasi li anama nazartu ka'anna amami
al-kitab ka'anna amami al-kitabu was-sunnatu fafatahallahu alayya bithnataini wa sab'ina mas'alatan min ulumil fiqhi rattabtuha fi manafi'il muslimin fahalu tafkiri biha fahala at-tafkiru biha baini wa baina qiyamil lail. Malamnya Imam Syafi'i tidak bisa bangun malam, dilihat terlihat seperti itu, tiduran atau terlentang saja. Ternyata Imam Syafi'i sedang terlentang tidak tidur. Nah, terlihat di depannya itu seolah-olah Al-Quranul Karim dan Sunnah Baginda Nabi itu terbuka begitu. Kemudian Imam Syafi'i mengupas, ya, memikirkan sebanyak 72 persoalan fikih yang tentu menurut Imam Syafi'i sangat bermanfaat bagi umat Islam. Sehingga beliau tidak bisa tertidur meskipun terlihat terlentang. Yang ketiga, wa amma annani shallaitu bikumul fajra bi ghairi wudu. Nah, ini keanehan yang ketiga, kejanggalannya Imam Syafi'i sholat fajar atau sholat subuh tidak wudu terlebih dahulu. Terlihat demikian. Kata beliau, "Fawallahi ma namat aini hatta ujaddidal wudu'a. Laqad baqitu tiwalal laili yaqadhanan. Fasallaitu bikumul fajra biwudu'il isya." Dan demi Allah, nah, mataku ini tidak tertidur. Kalau tertidur kan dalam mazhab Syafi'i harus wudu ya, apalagi terlentang. Nah, aku masih terbangun terus sehingga aku sholat subuh itu dengan wudu sholat isya. Kemudian Imam Ahmad memberikan komentar, disampaikan kepada putrinya. Nah, putrinya tadi yang merasa janggal, heran atau melihat Imam Syafi'i melakukan tiga hal yang mengherankan itu. Seorang ulama kok hanya tidur, makannya kok banyak sekali. Kemudian sholat subuh kok nggak pakai wudhu. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan komentarnya kepada sang putri. Hadzal ladzi amilahu Syafi'iyyu al-lailata wa huwa naimun afdalu mimma amiltuhu wa ana qaimun. Apa yang dilakukan Syafi'i malam tadi itu dalam keadaan tertidur menurut mereka, padahal hanya terlentang, itu lebih baik daripada apa yang aku lakukan sementara aku qiyamul lail. Nah, itu kisah singkatnya itu Imam Syafi'i berkunjung bersilaturahmi ke rumahnya Imam Ahmad. Kemudian sore hari dijamu, malam harinya menginap, terlihat oleh sang putri namanya Fatimah itu. Diperhatikan Imam Syafi'i oleh Fatimah itu karena saking takjubnya ya dengan sosok Imam Syafi'i seperti yang diceritakan berulang kali oleh bapaknya itu Amamah. Dilihat oleh sang putri, Fatimah itu Imam Syafi'i makannya kok banyak, kemudian malam hari kok nggak bangun sholat malam, kemudian waktu subuh datang sholat kok nggak pakai wudhu. Ternyata kemudian Imam Syafi'i bercerita seperti itu. Nah, secara singkat kesimpulan dalam konteks kali ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana hubungan guru dan murid dalam hal ini contohnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu meskipun mereka sudah lama berpisah tidak akan terputus. Hanya bagaimana cara kita sebagai seorang murid menjaga hubungan itu dengan sebaik mungkin. Waktunya masih, Pak Ali? Masih 5 menit. Ya, terakhir barangkali, Pak Ali ya. Ah, antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, hubungan yang sangat harmonis sekali mereka saling menyanjung. Nah, ini barangkali yang sangat penting bagi kita dalam konteks kekinian antara guru dan murid jangan sampai saling membuka aib. Nah, kritik boleh ya dalam ranah membangun keilmuan yang bagus, tetapi jangan sampai membuka aib-aib privasi antara guru dan murid. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza dzukiral ulama'u famalikun an-najmu." Kalau orang-orang menyebut ulama ini, ulama itu, siapa yang paling bintang? Kata Imam Syafi'i, Maliklah. Imam Maliklah bintangnya. Wa Malik hujjatullahi ala khalqihi ba'da tabi'in. Setelah generasi tabi'in, siapa? Hujjatullah. Nah, ulama yang diberi label hujjatullah
dalilnya Allah. Nah, di atas setiap makhluknya manusia. Artinya ulama yang paling diakui keilmuannya setelah generasi tabi'in, kata Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Meskipun luar biasa kalau Bapak Ibu belajar dalam mazhab fikih Maliki dan Syafi'i, banyak sekali perbedaan antara beliau berdua ini. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kita lihat bisa Bapak Ibu saksikan antara masyarakat Madinah dengan masyarakat di Indonesia, perbedaan mazhab fikihnya sangat terlihat sekali. Di sisi lain kemudian eh, pernah suatu saat murid Imam Syafi'i ini mendatangi Imam Malik. Ja'a tilmidul Imam Asy-Syafi'i yatahada baina tariqaini yaqulu li imami daril hijrah al-Imam Malik. Anna Syafi'i yuqri'uka salam. Muridnya Imam Syafi'i ini pernah berkunjung ke Madinah, Darul Hijrah. Ya, di situ masih ada Imam Malik. Kemudian sang murid Imam Syafi'i menyampaikan salam. Imam Syafi'i menyampaikan salam untukmu wahai Imam Malik. Faradda alaihi salam wa qala al-Imam Malik. Imam Malik kemudian menjawab salam dan mengatakan, "Idza aradtal ilman nafisa fa'alaika bisyafi'i Muhammadin bin Idris." Kalau kamu menginginkan ilmu yang benar-benar mulia, berharga, maka belajarlah kepada Imam Syafi'i. Seorang guru memberikan rekomendasi murid ini kepada belajarlah kepada Imam Syafi'i dengan sebaik mungkin. Ketika pulang, walamma wasala tilmidhu ilal Imam Syafi'i qassa alaihi al-qissah faradda alaihi al-imam. Kembali ke Mesir, berjumpa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian menjawab ya, sanjungan Imam Malik tadi. Ud ilal Imam Malik wa qul lahu kaifa dzalika wa fil Madinati al-Imam ibnu Malik. Ya, maaf, sepertinya ada yang salah itu. Imam Malik di sini, tidak ada Ibnu. Kembalilah ke Imam Malik. Katakan kepadanya, bagaimana mungkin hal seperti itu? Artinya tadi kan diperintah belajar kepada Imam Syafi'i. Sementara di kota Madinah ada Imam Malik. Nah, ini saling menjaga nama baik. Jangan sampai seorang ahli ilmu, seorang ulama satu dengan yang lain, satu pakar dengan pakar yang lain saling menjatuhkan, apalagi saling merendahkan ilmu yang diajarkan itu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Sugeng atas pencerahannya yang mengingatkan kita kembali tentang hubungan antara guru dan murid. Dan ini Mungkin tanya enggak Mas Ali sebentar sama Pak terkait Sugeng dengan Bebung nih. nilai-nilai birrul walidain dan pada akhirnya transformasi keilmuan itu akan membuahkan keberkahan bagi guru dan murid tersebut. Dan kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga ilmu-ilmu apapun yang kita terima dari guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dan di antara jalan-jalan keberkahan itu adalah kita selalu menjaga hubungan baik antara guru-guru kita. Walaupun mungkin ada sebagian guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Jadi setiap sholat kita kirim Al-Fatihah. Gitu kan. Terus. Di antaranya adalah sebagai wasilah untuk menjaga keberkahan ilmu kita. Demikian Bapak Ibu, mungkin eh, ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali atau Ustaz Anis menambahkan. sepertinya mau nanya. Izin tanya sebentar. Wah, monggo Gimana Ustaz. Ustaz? Nggih. Izin Ustaz Sugeng, ini loh kan bahasan kita selama ini terkait hubungan guru murid ya. Yang sering banyak diriwayatkan diceritakan tuh murid itu laki-laki dengan laki-laki. Nah sekarang ini kalau sejak dulu bahkan para kiai itu ada banyak persoalan lah, susah bagaimana membangun satu lembaga, persoalan ikhtilat ya, campur antara laki dengan perempuan. Sebetulnya ada enggak ya contoh dari beberapa riwayat dengan kuntab itu misalnya tentang Nabi sendiri itu masih
kelihatannya ada perbedaan pendapat ya, bagaimana bentuk kelas Nabi ketika mengajarkan kepada para sahabat itu. Ada yang menyatakan eh, ada bilik tertentu untuk kaum perempuan, tapi ada riwayat juga mengatakan bahwa untuk kaum perempuan itu punya kelas sendiri yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau ditarik kekinian, sampai misalnya bahkan dulu saya pernah baca satu, saya lupa literaturnya itu bahwa guru murid itu laki perempuan dia tidak boleh menikah. Meskipun itu satu persoalan ya. Jadi kalau dosen Baru masa bisa sama mahasiswanya itu boleh apa enggak kayak gitu. Cuma saya ingin tanya itu saja. Ini karena Maksudnya bicara apa sedikit itu ya. Ustaz Ani? Tanda-tanda ini, Ustaz Ani, Ini tanda-tanda undangan ini nih. Ada Pak ini WRT mau Pak yang Red dari ini. cari legalisasinya ini. enggak, jadi cuma itu berangkat dari riwayat ya sampai sekarang. Jadi beberapa lembaga sampai membuat lembaga pendidikan khusus perempuan, tapi faktanya juga masih membutuhkan guru dari laki-laki untuk mengajarkan kaum perempuan. Itu saja Pak Sugeng. Karena terkait dengan hubungan antara guru dengan murid tadi. Tidak semata. Jadi ada mungkin ada jelas ada batasan. Sun Pak Sugeng untuk jawabannya kalau punya riwayat mungkin. Wah. Oh iya. Monggo Ustadz Sugeng mungkin. Baik, riwayat saya pertama dari guru kami Profesor Sidna Syekh Fatih Abdurrahman Hijazi. Beliau membuka majelis di Al-Azhar di Indonesia. Hadir semua yang laki-laki ataupun perempuan. Satu majelis meskipun disekat ya, yang sebelah kanan untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan di Masjid Imam Dardir, di Masjid Syekh Saleh Ja'fari. Beliau memberikan contoh seperti itu. Demikian guru kami Profesor Dr. Ibrahim Al-Khuli almarhum juga membuka majelis secara terbuka baik laki-laki ataupun perempuan di kampus, di fakultas ataupun di masjidnya. Hanya saja dipisah antara yang tempat khusus untuk laki-laki, tempat khusus untuk perempuan, tapi satu majelis. Persoalannya kemudian itu yang saya lihat langsung. Yang adapun yang dimaksud Ustadz Anis mungkin barangkali antara Imam Syafi'i dan Sayyidah Nafisah itu juga hubungan murid dan guru laki-laki dan perempuan. Adapun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka majelis khusus untuk kaum perempuan, ya untuk pembahasan yang sifatnya memang khusus, ya, spesial untuk kaum perempuan berkaitan dengan haid dan lain sebagainya mungkin. Nah, oleh karena itu kemudian ibu-ibu atau saudara-saudari, mbak-mbak juga penting untuk membuka kelas khusus yang memang berbicara soal dalam konteks persoalan-persoalan khusus perempuan. Namun bukan berarti fikih wanita itu khusus untuk wanita saja. Hmm. Laki-laki juga harus paham. Paham ya. Sebagai imam ya Ustadz. Oke. Eh, maka ada konteks-konteks yang memang secara khusus untuk kaum perempuan, ada konteks secara bersama laki-laki dan perempuan, dan hubungan laki-laki dan perempuan juga tidak eksklusif, karena kalau misalkan ya sampai eksklusif, katakan sampai privasi seorang guru Al-Quran, ya membuka kelas privat dengan murid perempuan satu ruang khusus tertutup, nah, justru akan sangat berbahaya. Iya. Jangankan satu, dua pun sudah sangat dimakruhkan antara guru Al-Quran dengan murid perempuan. Demikian juga kalau gurunya perempuan, muridnya laki-laki ya. Jadi barangkali Ustaz Anis yang bisa saya sampaikan di sini ada riwayat-riwayat yang memang majelis khusus untuk kaum perempuan oleh baginda Nabi dan para sahabat, tetapi bukan berarti hal itu menafikan adanya majelis-majelis bersama ya antara guru dan murid, dan hubungan guru dan murid baik laki-laki dengan perempuan dalam konteks keilmuan sama-sama berhak untuk mendapatkan ilmu, dan itulah konsep musawah atau persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang senantiasa diangkat oleh Islam, bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu sampai mengembangkan ilmu, dan kita tidak bisa menafikan bagaimana pakar-pakar keilmuan kita, terutama di Unisula, baru saja kemarin di ekonomi Pak Ali. Baik, Prof. Lulu dan Prof. Edi.
Ya, menjadi salah satu contoh baik bagi kita bahwasanya ilmu adalah hak laki-laki dan perempuan. Mungkin itu Ustaz Anis yang bisa saya sampaikan. Oh, ada Oke, satu yang oke. Oke, lewat mantap. tadi, Ustaz. Yang lain itu ditinggal aja. Yang Tentang satu nggak anu penting Pak Pak Red Sugeng. tadi loh, Pak Red. Oh, enggak, yang satu Soal nggak usah Ustaz hubungan itu. Mujib mereka yang dengan Teh yang Manis. berhak menjawab mengenai pertanyaan guru. Perbedaan antara guru Pak murid itu tadi loh itu. Ya. Boleh kok, Ustaz. Nggak boleh. Wong Taliban ra entuk loh. Kadang bisa menjadi wajib Ustaz Kamarto mungkin ya. Kalau udah Pak WR dawuh manut ra wis. Nggih, mpun. Matur nuwun Pak Sugeng, Ustaz Sugeng. Pak Sami-sami Anies, ya. Pak Anies wajib itu. Nah, Dokter Saya Mujib, monggo Ya, rekomendasinya. ya jadikan sudah alasan pengalaman ya, ini. Pak. Pak Dokter Mujib ini sudah pengalaman ini. Kembali kepada hukum fikih Ustaz Anis ya. Kadang makruh, kadang haram, kadang mubah, kadang wajib. Oke. Benar. Nggih, nggih, nggih. Ya, Siap, demikian siap. Bapak Ibu, menarik sekali pembahasan kita pada pagi ini. Nah, kembali yang ingatkan bahwa hubungan antara guru dan murid tadi semoga dapat terjalin dengan baik sehingga nilai-nilai ilmu yang diperoleh dalam majelis itu betul-betul dapat mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Bapak Ibu, demikian kajian doha pada pagi ini. Sebagai akhir dari pertemuan pada pagi ini, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz warahmatullahi Syukri. wabarakatuh.